Sugeng siang teman, pripun kabare? Apik to? Episode kali ini, aku akan ajak kalian buat menjelajah Kabupaten Nganjuk. Di sini, aku mau mengikuti tradisi ucul manten. Aku juga mau membuat jajanan tradisional dari jagung. Eits, bukan cuma itu. Ada juga makanan yang enak banget yang terbuat dari durian. Selengkapnya hanya di Jejak Anak Negeri. Sekarang aku sedang menjelajah Desa Bareng, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Di desa yang berada di selatan Kabupaten Nganjuk ini, aku akan memanfaatkan apa yang ada di alam. Karena alam memberikan banyak manfaat. Salah satu hasil alam dari Desa Bareng yang akan aku olah adalah jagung. Aku lagi nyari Mbak Rizka buat panen jagung. Katanya sih dia sudah nunggu di sekitar kebun. Hoi, lapo iki? Ora lapo-lapo. Walah, Bi, kekono lho aku. alah wis tak anteni ket mau. Lapo? Ayo panen jagung. Yo wis ayo di kono ya. Ikut toh. Yo wis ayo. Salah satu potensi yang ada di Desa Bareng, selain tanaman keras seperti cengkeh, ya jagung seperti ini yo rek. Ada beberapa jenis jagung. Salah satunya adalah jenis jagung manis seperti ini. Wis, yo cukup iki kono ya. Kali ini kita lagi manen jagung manis. Jagung manis ini dipanen saat masih muda. Jagung manis akan diolah jadi jajanan tradisional. Mbak, ayo mbak, iki wes iki mbak. Karena ya. Disebut jagung manis karena kandungan gula yang sangat tinggi saat dipanen. Jagung jenis ini akan dipanen saat masak susu atau saat berusia sekitar 18 hingga 22 hari setelah penyerbukan terjadi. Oh iya, kalau jagung manis begini nggak bisa dipanen saat kering yo rek. Soalnya, jagung jenis ini akan mengeriput saat kering. Ada banyak cara mengolah jagung manis seperti ini. Selain dibakar langsung atau diserut, bisa juga dijadikan bubur. Tapi kali ini akan kita buat menjadi makanan tradisional khas Jawa. Kali ini kita mau bikin lemet jagung. Nah, semua bagian dari jagung bisa digunakan. Dari biji jagungnya, rambut jagungnya, dan juga kulit jagungnya. Mbak, abis ini diapain lagi nih? Biasanya, lemet dibuat dengan menggunakan singkong yang diparut sebagai bahan utamanya. Tapi kali ini, bahan utamanya kita ganti dengan jagung manis ini ya, Rek. Sino yo. Oh iya. Oh iya, sambil kupas jagung manis begini, jangan dibuang, baik kulit maupun rambut halusnya. Soalnya, semuanya bakal kita pakai. Penasaran toh? Setelah dikupas, sisir atau serut jagungnya dengan pisau seperti ini. Kayak mau bikin jagung serut bakar ya, Rek. Awas, hati-hati. Punggulnya nggak usah ikut-ikutan diserut. Keras soalnya. Ya ayo mbak, ayo. Langsung tumbuh seperti ini ya. Sebelum jagungnya dicampur dengan bahan yang lain, jagungnya harus dibucuk terlebih dahulu. Karena biar airnya keluar dan aroma jagungnya lebih keluar lagi. Ya kan mbak ya? Iya. Nggak usah pakai alat khusus untuk menumbuknya. Pakai bonggol jagungnya saja seperti ini juga bisa. Yang penting sampai agak hancur dan airnya keluar. Biar manis dari jagungnya juga lebih mantap.
Sekarang kita urus bahan yang jarang digunakan sebagai olahan, yaitu rambut dan kulit jagungnya. Pilih rambut dan kulit jagung yang masih muda, kemudian iris kecil-kecil seperti ini. Karena masih muda begini, teksturnya masih lunak yo rek. Makanya bisa dijadikan campuran bahan lemetnya. Cocok banget iki buat tambahan seratnya. Tapi, walaupun masih muda, kulit tetaplah kulit. Teksturnya agak kasar yo. Makanya harus diperas-peras dengan garam, biar lebih empuk dan halus teksturnya. Selain itu, fungsinya juga untuk menghilangkan getah, penyebab rasa sepatnya. Sip, semua bahan sudah siap. Sekarang saatnya kita persatukan. Campurkan rambut jagung dan kulit mudanya ke dalam biji jagung yang sudah ditumbuk. Tambahkan juga tepung maizena dan tepung tapioka. Soalnya, lemet identik dengan hasil jadi yang kenyal dan lengket. Makanya, butuh kedua tepung ini sebagai tambahan pati jagungnya. Tambahkan gula, garam, dan pandan. Tinggal kasih pewarna makanan ya rek, biar makin menarik. Setelah itu, bungkus dengan kulit jagungnya. Jangan lupa pilih kulit jagung yang lebih tua dan lebih lebar. Jadi, lembe jagungnya dibungkus dengan kelobot seperti ini nih. Dan talinya juga disusun seperti ini ya Mbak ya? Tinggal ditali gitu ya? Sip, kukus lemet sampai matang. Butuh waktu sekitar 20 menit sampai bahan lemetnya benar-benar matang dan menyatu. Ini dia hasil jadinya. Tuh, ngiler nggak tuh? Kalau lihat lemet jagung yang warna-warni begini. Aku sih jelas sudah nggak kuat. Hehe, makan dulu ya. Lemet jagungnya rasanya manis, gurih dari pertan kelapanya, dan rasa jagungnya masih dominan. Enak toh? Enak. Wes, makan. Tambahan rambut dan kulit jagung yang masih muda cocok banget yo buat pencernaan. Soalnya seratnya cukup banyak. Ternyata nggak cuma jagungnya yo yang bisa dimanfaatkan. Asal tahu caranya, hampir semua bagian bisa kita olah. Karena alam memberikan banyak manfaat. Masih di desa Bareng yo rek. Kalau tadi ngolah jagung yang masih muda, sekarang mengolah jagung yang sudah kering menjadi nasi ampok. Nasi ampok adalah nasi jagung yang banyak beredar di wilayah Jawa Timur. Beras jagung yang sudah digiling disebut dengan ampok. Makanya nasinya juga disebut dengan nasi ampok. Proses pembuatan nasi ampok yang pertama yaitu ngaruh, yaitu untuk pematangan saat pengukusan nanti biar merata. Bu, habis ini udah ya Bu ya ini ya? Kalau nasi biasa, diarut dengan cara direbus sampai setengah matang. Nah, khusus nasi ampok ini cukup diarut dengan disiram pakai air panas dan diaduk-aduk. Setelah itu, langsung dikukus sampai matang. Tanpa diarut seperti ini, nggak mungkin bisa matang yo saat dikukus. Kalau sudah diarut, semua bagian ampok sudah basah. Jadi saat dikukus, uap panas akan lebih mudah menyebar ke bagian yang basah. Sekarang kita urus makanan pendampingnya. Nah, masyarakat Bareng nggak bisa makan nasi ampok tanpa yang satu ini. Iki dicampurkan iku ya Bu ya? Nah, masyarakat Bareng biasanya kalau makan nasi ampok dicampur dengan sambal klopo. Nah, ini kelapa yang sudah diparut tadi dicampur sama bumbu yang sudah dibikin. Mbak, bumbunya Mbak? Iya. Selain parutan kelapa, untuk membuat sambal klopo butuh juga bumbu yang diulek seperti bawang merah, bawang putih, cabai, gula, dan garam. Setelah bumbunya halus,
Masukkan parutan kelapa dan ulek sampai semua bahan tercampur rata. Tahap berikutnya, langsung disangrai yo rek. Nah, saat disangrai, masukkan teri yang berukuran agak kecil. Bisa juga diganti dengan rebon. Nah, iki yang bikin sambal kloponya jadi lebih gurih. Sip, semua sudah jadi yo. Nasi ampok dan sambal klopo. Dilengkapi dengan beberapa sayur rebusnya. Jadi mirip urapan yo. Bedanya, dihidangkan dengan sambal klopo ikan teri tadi. Paduan ini jelas yang paling jos, nggak ada lawan. Karena nasi ampok cenderung memiliki rasa yang gurih. Makanya, lebih pas dikonsumsi dengan sayur dan lauk yang bercita rasa gurih juga. Kalau sayurnya sih bebas ya rek. Tapi, kalau dibareng ini, lebih sering menggunakan daun pepaya. Masyarakat Bareng biasanya makan nasi ampok ditemani dengan daun pepaya. Kedua bahan ini bagus untuk penyakit diabetes karena bantu menurunkan tekanan gula di dalam darah. Karena alam memberikan banyak manfaat. Awal tahun biasanya jadi momen yang pas buat menikmati si raja buah. Apalagi kalau bukan durian. Makanya, mumpung di Desa Bareng, aku mau cari buah durian dulu. Durian dari sini memang nggak sebesar durian lain. Tapi kalau soal rasa, nggak kalah yorek. Manis legit. Oh, iya. Ukuran daging buahnya juga cukup tebel. Kalau durian udah mulai tua nih, ini tuh ditali seperti yang ada di atas sini. Nah, ketika dia udah masak, dia akan jatuh dan menggelantung seperti ini. Tujuannya biar duriannya nggak jatuh dan rusak, tetap bagus dan kualitasnya super. Ini tak turunin mas ya? Soalnya durian yang enak, yuk yang masak pohon dengan sendirinya. Tapi kalau dibiarkan jatuh dari pohon, bikin pecah dan rusak nanti. Tapi dengan diikat tali rafia begini, biarpun masak pohon, tetap aman ya rek. Durian dimakan langsung sudah biasa. Tapi kalau durian jadi dumblek, ini baru luar biasa. Sekarang aku lagi pecah durian yang nantinya durian ini akan jadi bahan campuran oleh-oleh khas Nganjuk yaitu dublek. Bu, ini udah belum Bu? Dublek adalah jajanan tradisional khas Nganjuk yang menggunakan tepung beras atau ketan, gula Jawa, dan santan sebagai bahan utamanya. Biasanya juga dibungkus dengan pelepah jambe kering seperti ini. Sebelum dipakai, harus direndam dengan air biar lebih lentur. Untuk membuat dumblek durian ini, selain daging durian yang sudah dipisahkan dari kulit dan bijinya, kita juga perlu santan dari parutan kelapa dan gula Jawa. Gula Jawanya diiris tipis dulu yorek, biar lebih mudah larut dalam air santannya. Sip! Rebus santan dan gula merah sampai benar-benar matang dan tercampur rata. Biasanya dublek itu cukup dengan rebusan santan seperti ini saja. Tapi kali ini kita sedikit berbeda, kita tambah dengan daging duriannya. Tambahan durian ini selain menambah varian rasa, juga bisa menambah aromanya. Gini aja udah enak ya rek. Padahal baru air santannya saja. Belum ditambah dengan bahan adonan lainnya, campuran tepung beras dan ketan. Setelah itu, tambahkan rebusan gula, santan, dan durian yang sudah agak dingin. Jangan terlalu panas dan terlalu dingin yo. Kalau terlalu dingin, tepungnya akan menggumpal. Nah, kalau terlalu panas, ya susah ngaduknya. Sip, kalau semua adonan siap,
langsung kita masukkan ke dalam bungkus yang sudah disiapkan. Nah, keunikannya dumblek ini berada di wadahnya. Wadah ini terbuat dari pelepah jambe atau upih. Nah, Bu, habis ini direbus ya? Oh, bukan direbus, Mas, dikukus. Oh, dikukus. Ya, Nah, jadi dikukus. semua dong dikukus kira-kira 30 menit, nanti matang, bisa kita potong. Udah potong. Ini udah selesai, Bu ya? Udah. Harus dikukus yo. Kalau direbus, bisa-bisa adonannya kecampur sama air. Kukus minimal sampai setengah jam, sampai adonan dumbleknya benar-benar matang dan padat. Nah, ini juga nih alasan kenapa bungkus dari pelepah jambenya harus direndam lebih dulu, biar lebih cepat menyebarkan hawa panas saat dikukus seperti ini. Jadi lebih cepat matang ya, Rek. Ye, siapa yang mau cobain dumblek durian dari Desa Bareng ini? Aku sih jelas mau. Gak sabar aku. Untuk rasa dumbleknya manis, terus aroma duriannya nggak hilang, dan pastinya enak ya, Bu ya, lembut. Dumblek yang dibungkus dengan pelepah jambe seperti ini tahan cukup lama loh. Bisa sampai 1 minggu tanpa bahan pengawet. Selain karena rasanya yang dominan manis sebagai pengawet alami, bungkus dari pelepah jambe ini mampu menyerap air. Makanya bisa tahan lebih lama. Masih di Desa Bareng iki, Rek. Kebetulan hari ini adalah hari spesial bagi salah satu sahabatku. Dia mau jadi manten. Tapi ada yang khas loh, kalau calon mempelai pria dari Desa Bareng mendapatkan calon istri dari luar desa. Mereka harus melakukan tradisi ucul manten. Warga Desa Bareng masih mempertahankan tradisi ucul manten. Nah, tradisi ini dirasakan ketika warga Desa Bareng ketika mendapatkan calon istri dari luar Desa Bareng. Nah, dilakukannya di perbatasan Desa Bareng. Kebetulan perbatasan Desa Bareng dengan desa sebelumnya berada di aliran sungai yang sangat besar ini. Makanya, tradisi ucul manten kali ini dilakukan di atas jembatannya. Karena masih pandemi, jadi rombongan yang mengantar cukup keluarga inti yo. Kalau biasanya sih jelas ramai banget. Saat tradisi ucul manten begini, ada tumpeng lengkap yang harus dibawa. Tumpeng lengkap berarti lengkap dengan sayur urapan, ayam ungkep, dan beberapa jajanan, termasuk dumblek tadi. Semuanya didoakan dulu oleh tetua adat, memohon agar diberikan kelancaran dalam pernikahan dan rumah tangganya kelak. Setelah doa bersama, nasi tumpeng dan ingkungnya dibagi-bagikan ke warga yang datang. Dibagi rata ya, Rek. Harus lengkap semua tuh isinya. Sekarang acara inti dari tradisi ucul manten. Sesuai namanya, ucul manten atau melepas pengantin. Disimbolkan dengan melepas ayam hidup di perbatasan desa. Makanya, selain tumpeng lengkap, ada ayam hidup juga yang dibawa. Nah, tradisi ucul manten ini diakhiri dengan pelepasan ayam hidup. Nah, ayam hidup ini direbutkan oleh warga di sekitar perbatasan desa tersebut. Ayam hidup ini akan diperebutkan oleh warga. Nantinya, siapa yang dapat boleh memeliharanya yo. Harapannya, seperti sang ayam, sang mempelai pria juga bisa hidup bahagia di tempat barunya. Belum sah ke Jawa Timur kalau belum nyobain sambal tumpang ya, Rek. Apalagi kalau di Nganjuk. Nah, sekarang aku mau bikin sambal tumpang yang spesial dari Desa Bareng.
Kali ini kita lagi membuat sambal tumpang, yaitu ciri khasnya kita menggunakan tempe setengah busuk atau tempe yang sudah didiamkan beberapa hari sehingga menimbulkan rasa atau aroma-aroma khas. Sambal tumpang adalah masakan berkuah kental yang menggunakan tempe bosok sebagai bahan utamanya. Di daerah lain, semua bahan langsung ditumis. Tapi kalau di sini, tempe-tempenya harus direbus dulu. Soalnya selain tempe bosok, ada tambahan tempe biasanya yo rek. Selain tempe yang sedang aku rebus, ada juga bahan-bahan lain yang lagi diurus sama mbak-mbak di belakang sana. Seperti parutan kelapa untuk santannya dan bumbu sambalnya yang harus dihaluskan. Terdiri dari bawang merah, bawang putih, dan cabai. Ada juga tambahan lengkuas, salam, dan daun jeruk. Nah, wis mateng ki mbak tempenya. Tak angkat disi ya mbak. Ini Bu, udah matang Bu. Taruh sini ya Bu ya. Aku bantuin apa lagi Bu? Semua tempe yang sudah direbus diulek jadi satu dengan bumbu yang sudah diulek sebelumnya. Taruh di sini. Tuh, dengan direbus lebih dulu, lebih mudah ya nguleknya. Wah, abunya sedap ya Bu ya. Bumbu dan tempe halus siap. Bu. Santannya juga sudah siap. Yuk, langsung kita masak. Masak sambal tumpang di Desa Bareng ini gak ada yang ditumis yo. Jadi tanpa minyak sama sekali. Cara memasaknya cukup rebus air sampai mendidih, kemudian masukkan tempe dan bumbu halus ke dalamnya. Masukkan juga santan dan bumbu lainnya seperti gula, garam, dan daun salam. Tunggu sampai kuahnya lebih mengental. Olahan makanan dari tempe bosok ini sudah ada sejak lebih dari 2 abad yang lalu. Sambal tumpang sudah ada sejak zaman Kerajaan Nusantara. Bukti sahihnya adalah karena sudah tertuang dalam Serat Centini yang menyebutkan ada sambal tumpang di bumi Mataram. Jadi, diperkirakan sudah ada sejak tahun 1814. Nah, manfaat sambal tumpang ini sangat bagus untuk pencernaan lambung. Nah, biasanya masyarakat Nganjuk mengonsumsi sambal tumpang ini pada saat pagi hari untuk sarapan. Iya, Bu ya? Iya. Lanjut, Mbak. Enak ya? Tempe setengah busuk sudah mengalami fermentasi yang lebih lama. Makanya, cocok banget yo buat pencernaan kita. Karena alam memberikan banyak manfaat. Masih di Desa Bareng yo rek. Kali ini aku lagi pikul kelapa buat dibawa ke pengepul. Kalau orang sini sih biasa bawa kelapa sampai 20 hingga 50 biji. Tapi aku bawa 10 biji beratnya minta ampun. Wajar yo, lumayan jauh soalnya kebunnya. Di pengepul ini menampung banyak banget kelapa. Lawang dalam sehari saja kalau dijual di pasar bisa butuh ratusan hingga ribuan butir kelapa tiap harinya. Bos, Pak, iki dilendik ya, Pak. Dilikin aja yo. Kosel ya, Pak. Pak, kosel ya, Pak. Aku njual sing koncan iki yo. Aku minta yang sudah kupasan yo, Pak. Mau aku masak jadi makanan yang enak banget. Mau dijadikan bahan tambahan sate. Ayo, sate apa yang menggunakan kelapa sebagai bahan tambahannya? Ngomongin sate sudah nggak asing lagi ya, Bu ya. Nah, tapi sate di sini sedikit berbeda, yaitu sate kenel. Dari bahannya dan cara pengolahannya pun berbeda. Bu, iki diiris-iris mana? Yo, Wes, ini suka podong saiki? yo nanti caca. Sate kenul adalah sate khas Nganjuk yang berbeda dengan sate kebanyakan.
Karena selain daging sapi, menggunakan kelapa sebagai bahan tambahannya. Nah, daging sapinya dicincang kecil-kecil ya, Rek. Nah, kebetulan Bu Lurah lagi siapin parutan kelapanya. Butuh lumayan banyak iki. Nah, Mbak Velin siapin bumbu ketumbarnya. Untuk membuat bumbu ketumbar, ada banyak varian. Tapi yang nggak boleh terlewat adalah ketumbar dan bawang putih. Dicampur dengan kelapa, kedua bahan ini membuat cita rasa sate kenulnya jadi lebih gurih. Salah satu perbedaan sate kenul ada di sini. Daging yang sudah dicincang masih harus dihaluskan bersama bumbu ketumbar. Langsung diulek jadi satu yo, antara daging cincang dan bumbu ketumbar yang sudah dihaluskan. Setelah dagingnya halus dan sudah tercampur rata dengan bumbu ketumbarnya, masukkan kelapa parut dan aduk sampai tercampur rata juga. Setelah daging, bumbu, dan parutan kelapa dicampur, sate kenulnya dikepok-kepok seperti ini, lalu digoreng. Wes ki, Bu. Wes, ayo nanti digoreng. Digoreng ya. Jadi bentuknya mirip dengan otak-otak begini yo. Sekilas mirip juga dengan sate lilit dari Bali. Hanya saja bahan yang digunakan sangat berbeda. Sip, tinggal digoreng yo dengan minyak yang banyak dan panas. Awalnya, sate kenul disajikan saat acara hajatan masyarakat di sekitar Nganjuk. Yo, telekono. Lambat laun, banyak warung yang menyediakan sate kenul sebagai hidangannya. Oh iya, sate kenul tidak bisa dipisahkan dengan sayur usi, sejenis gulai berkuah yang menggunakan daging sapi juga. Ibarat Romeo dan Juliet ya, Rek. Sate kenul dan sayur usi juga tidak bisa dipisahkan. Hehe. Rasa sate kenulnya gurih. Gurih dari kelapa ya, Bu ya. Lebih nikmat lagi disiram sayur usik atau gulai. Enak ya, Mas ya? Enak, Bu? Enak, Bu? Kalau sekarang sih bisa menikmati sajian kuliner yang satu ini setiap saat ya, Rek. Gak harus nunggu acara hajatan warga. Apalagi saat bulan puasa. Makin banyak tuh warga yang berburu sate kenul sebagai menu berbuka. Karena alam memberikan banyak manfaat.